Hadirin yang sangat kami hormati dan kami taatimi, untuk selanjutnya kita akan memulai bahsul masail pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, peserta musyawirin atau mubahisin boleh nanti berbicara yang ditunjuk oleh moderator, sehingga yang tidak ditunjuk tidak boleh berbicara. Yang kedua, karena ini ilmiah, yang mana juga harus diikuti dengan adab. Artinya semoga nanti sepanas apapun suasananya, sepanas apapun musyawarahnya, semoga otaknya saja yang panas, tapi hatinya tetap dingin, sehingga tidak keluar kata-kata yang kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung memasuki asilah yang pertama. Soal yang pertama, yang mana di sini satu, judulnya beristri sambil mondok. Deskripsi masalah. Prioritas damar sekarang ada di pondok, akan tetapi damar sudah punya istri. Damar menikah 3 bulan yang lalu. Istri damar sekarang sudah bekerja dalam kurung mempunyai penghasilan sendiri. Kadang-kadang damar minta uang pada istrinya sebab kondisi damar sekarang ada di jenjang pendidikan. Damar tidak pernah melakukan hubungan intim dengan istrinya meskipun damar sudah sah menikah. Dari deskripsi masalah ini, mungkin sebagian dari para mubahisin atau musyawirin ada yang ingin disampaikan atau kurang jelas. Kami persilahkan untuk mengangkat pelakatnya dulu. Dari Pondok Pesantren At-Taraqi Karongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami tanyakan dalam deskripsi ini, apakah si damar ini ketika sudah akad, apakah istrinya tamkin, artinya menyerahkan dirinya? Ya, kita sudah dipenuhi. Dipersilakan dari pihak Parakom untuk menanggapi dari pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini kan memang dari deskripsi sudah jelas sudah menikah seperti itu. Ini sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa si perempuan, si istri ini memang sudah siap atau tamkin seperti itu. Saya kira-kira seperti itu. Ini jawaban dari pihak Sa'il, ini sudah ada bentuk tamkin. Contoh yang di belakangnya tadi dari Ma'mal Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan di sini adalah istri damar sekarang sudah bekerja, mempunyai penghasilan sendiri. Kadang-kadang damar meminta uang. Minta uang ini dalam konteks si istri damar ini merelakan atau ikhlas atau dianggap hutang. Ini untuk masukan yang kedua. Ini apakah istri damar yang memberikan uang ketika damar meminta uang ini merelakan, artinya tidak bentuk hutang atau pinjaman? Dari kami ini diumumkan saja, karena memang di lapangan ini tidak semuanya si istri ini rela memberikan uangnya. Ada kemungkinan bisa saja si istri ini memberikan kepada si suami dalam bentuk hutang, karena memang dia merasa harus dinafkahi, bukan menafkahi. Tapi di lain sisi ada juga mungkin beberapa perempuan-perempuan yang memang sehati dengan suaminya, sehingga apapun yang diminta akan diberikan. Jadi dari kami, saya mohon ini adalah diumumkan saja. Oh ya, ini untuk masalah meminta uangnya tadi dari pihak Sa'il, minta diglobalkan saja atau dimutlakkan saja. Yang untuk yang di belakangnya tadi dari PP Syona Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanyakan dari kami itu tentang sang suami, apakah dari suami ini memang menuntut ilmunya itu dari ilmu-ilmu yang wajib atau yang sudah fardu ain, atau memang hanya sekelas fardu kifayah saja? Ya, terima kasih. Ini masukan atau pertanyaan dari Pondok Pesantren Syafana Muhammad Khalil. Si suami ini yang menuntut ilmu, ini menuntut ilmu wajib
fardu ain, misalnya sholat misalkan dan semacamnya, apa hanya ilmu-ilmu yang sebatas fardu kifayah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya ini kan ketika saya rasa lebih baik diumumkan saja. Kalau diumumkan, ini nanti jawabannya juga akan mencakup terhadap kemungkinan fakta yang tidak ya seperti itu. Fakta-fakta yang mungkin terjadi, namun tidak kita jangkau. Ini tanggapan dari pihak Sail, minta diumumkan saja sehingga nanti bisa mencakup semua lini atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya kami buka dulu untuk dua lagi. Mungkin dari pihak mubahisin ada yang belum jelas. Silakan, paling belakang itu bentuk apa namanya? Apa? Ngereng-ngereng. Deskripsi permasalahannya di sini ada kata prioritas. Artinya ada sesuatu, kalau prioritas itu kan mendahulukan sesuatu dari sesuatu yang lain, memprioritaskan seperti itu kan seperti itu. Jadi menurut saya untuk di sini masukan terhadap Sail di sini agar katanya itu untuk dijadikan status saja, status damar gitu kan, keadaan. Kalau status itu keadaan damar sekarang lagi ada di pondok, begitu lagi mondok. Dan keiskalan saya di dalam deskripsi di permasalahan di sini, damar sudah punya istri 3 bulan yang lalu. Pertanyaannya begini, damar di sini melihat dari temanya beristri sambil mondok, bukan mondok sambil beristri. Soalnya di sini beda penalaran nantinya. Damar sudah punya istri Damar sudah punya istri menikah 3 bulan yang lalu. Pertanyaannya begini, apakah Damar itu menikah lalu mondok atau dia ada di pondok lalu ya seperti sekarang misalnya Pak moderator ini kan santri gitu, mungkin seperti itu. Ya, ini dari belakang, ini mohon kejelasan dari pihak Sail. Maksudnya si Damar ini menikah dulu baru mondok, apa sudah ada di pondok lalu menikah tapi posisinya tetap di pondok seperti itu? Silakan ditanggapi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang biasa terjadi ya, dan ini banyak contohnya di beberapa pesantren biasanya kan mengabdi seperti itu. Nah, biasanya dari pengasuhnya tidak diperkenankan untuk boyong karena masih ada tugasnya semacam ini. Biasanya alasan yang paling itu untuk pulang dari pondok itu menikah. Nah, karena menikah kebetulan ada tugas yang masih belum terselesaikan, sehingga dia menyelesaikan tugasnya di pondok dan dia juga mengakad nikah di rumahnya. Biasanya kasusnya yang banyak terjadi seperti itu. Jadi yang lebih pas pondok sambil nikah. Jadi dia ada di pondok kemudian mengakad nikah, bukan menikah lalu mondok. Tapi ada kemungkinan yang terjadi, tapi saya rasa sulit. Fokus ke saya mondok kemudian keluarga. Ya. Itu dari tanggapan dari belakang, ini fokus pada yang mondok lalu menikah karena itu perlu mengabdi di pesantren sehingga tidak diperbolehkan untuk boyong dulu. Ya, mohon maaf moderator. Iya, Ya, kalau memang prioritas damar ini akan dirubah menjadi statusnya mondok, dipersilakan. Oh iya. Artinya prioritas ini dirubah menjadi status damar seperti itu ya. Ya, mungkin untuk selanjutnya mungkin satu lagi dari deskripsi masalah. Kalau memang tidak ada, kita akan langsung masuk pada nasus soal. Gak ada ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi. Ya, mungkin yang lain dulu, yang lain. Artinya kalau dari delegasi yang lain dulu. Oh ya, silakan. Dari pondok pesantren. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Berhubung deskripsi di sini kayaknya udah Said, prioritas nih mau diubah status. Nah, status damar sekarang kita di pondok. Ada di pondoknya ini, apakah ada kewajiban dari santri atau memang cerita dari seorang gurunya? Oh, apa status di pesantren pondoknya ada gampang? Ya, apakah itu sebab kewajiban yang belum diselesaikan atau memang cerita dari seorang gurunya? Oh. Ini ada anggap
dia tidak boyong itu memang perintah dari kiai apa memang ingin menyelesaikan kewajiban dirinya sendiri? Artinya misalkan pendidikan belum lulus misalkan. Dipersilakan untuk pihak Said dari Paragon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau memang kasus yang banyak terjadi biasanya tidak bisa boyong karena ada tugas. Memang biasanya dari pengasuh masih belum diperkenankan. Tapi dari deskripsi memang lebih menuju kepada dia mencari ilmu. Jadi bukan tentang tugas seperti itu. Kira-kira menurut pandangan saya lebih baik diumumkan saja. Dan ini sudah saya cukupkan dulu untuk deskripsi masalah. Mungkin kita akan masuk pada nafsu soal dulu. Mohon maaf karena tadi saya sudah buka. Jawab ini mah. Maksudnya mau jawab dari? Jawaban. Nanti dulu. Bentar. Ini masih belum masuk pada nafsu soal, masih deskripsi masalah. Ini semangat sekali ini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Nafsu soal. Apa yang harus damar dahulukan, menafkahi istri atau melanjutkan jenjang pendidikan? Saya angkat tadi yang dari PP Al-Hamidi Banyuanyar, dari PP Taman Sari, dari Al-Mubarak Langbulang. Yang pertama dari PP Banyuanyar, Al-Hamidi Banyuanyar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung ini menafkahi istri, simpel itu. Mungkin langsung nyaman kita takbir langsung dibacakan untuk soal yang pertama, dipersilakan. Ya, bismillah. Kami pertama dari hukumi antara kewajiban menafkahi istri dengan mencari ilmu atau melanjutkan jenjang pendidikan. Gini, di dalam kewajiban menafkahi istri di sini hukumnya emang wajib, ya, gak ada bedanya antara si suami di sini aksar, mutawassid ataupun zoge gitu, gak ada bedanya. Yang intinya kalau punya istri wajib menafkahi gitu. Dan juga kalau melanjutkan jenjang ini bisa dikatakan wajib ain ya. Kalau melanjutkan jenjang pendidikan di sini masih fardu kifayah gitu loh, gak terlalu ke ain gitu. Kebanyakan yang sekarang yang cuma fardu kifayah itu larinya ya malah yang wajib doang gitu. Gini, nafkah. Ini Tadi faslun fin. ya, silakan takbir yang Ya, ini santai mudah dong. ya. Faslun fin nafaqati minal infaqi wa huwa al-ikhraj yajibul maddu al-ati wa ma apa ini kok ada top ini. Intinya yajibul maddu, wajib dulu ya. Muddu ya, mamat yajibul muddu. Ini dari saking semangatnya ini baca maddu mulu ini. Ya, lepas dulu ini tuh. Syaratnya wajibul matu li zaujatin makanan. Ya, itu sudah dijelaskan tadi istrinya tamkin di sini. Yang pertama. Terus yang melanjutkan jenjang pendidikan. Ini. Kalau di dalam jenjang pendidikan emang kewajiban nafkah si anak di sini tetap wajib terhadap walinya. Seperti apa hukum ilmu yang dicari itu? Pertama, qauluhu listighali bil syar'i fala yamna'u faqrahu bal yu'ta min az-zakati wa qila wa mithluha wujubu nafaqatihi 'alal walid. Tetap wajib. Nah, istighal bil syar'i itu kayak apa? Mana ini? Wal ilmu syar'i fiqh wa tafsir wal hadis wal ati, sama seperti yang kita pelajari di pondok. Hukumnya belajar ilmu syar'i ini yang menjadi titik tekan. Faslun al-qiyamu dulu syar'i min tafsirin wa hadisin wa fiqhin ala ma marra fil wasiyati wal ita'u fiha ila daratil fatwa wal qada
kama sayati fi adabil qudud fardu kifayati. Ya, intinya dari sampean, Intinya prioritasnya itu harus menafkahi gitu. ya, yang pertama wajib menafkahi istri. Ya. Yang kedua, nafkah sementara dari istri ini masih kewajiban dari pihak wali, seperti itu. Takdir yang sampean baca tadi. Enggak, gini. Kalau takbir yang saya bacakan pertama, kewajiban nafkah itu emang tetap pada suami. Nah, pada suami. Ya, pada suami. Dan karena sekarang kan memilih yang mana yang mau diprioritaskan, apakah menafkahi ataupun melanjutkan jenjang pendidikan, kan itu pertanyaan dari Syai. Ya tetap yang lebih wajib adalah menafkahi gitu. Soalnya di dalam hukum mencari istighfar bil syar'i ataupun bisa diistilahkan sekarang mondok, kalau mau bicara fardhu ain sulit sekarang. Anak-anak kalau pondok ya udah dohirutoni tentang fardunya wudu, fardunya sholat itu dohirutoni. Makanya kami istilahkan langsung fardu kifayah. Makanya sekarang fardu ain dengan fardu kifayah, maka yang lebih utamakan fardu Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari mujib yang pertama, dari pihak Pondok Pesantren Al-Hamidi Banyuanyar, mengatakan dari soal yang pertama, yaitu wajib menafkahi istri, artinya mendahului menafkahi daripada melanjutkan pendidikannya, karena menafkahi istri ini termasuk fardu ain baginya, sedangkan jenjang pendidikan yang ditempuh ini sudah masuk fardu kifayah, sehingga didahulukan menafkahi istri. Ini yang dari Pondok Pesantren Al-Hamidi Banyuanyar. Untuk yang kedua tadi yang angkat dari Al-Mubarak dan Bulan atau Tamasari, mungkin ada jawabannya yang berbeda dari pihak Al-Hamidi. Kalau memang sama, nanti saya akan yang berbeda seperti itu. Dari Tamasari dulu, apakah jawabannya sama dengan Al-Hamidi atau tidak? Kalau memang tidak, dipersilakan dulu. Oh, takbir yang berbeda. Ya, silakan dulu biar ini jawabannya dari pihak Taman Sari. Ini sama dengan jawaban dari Pondok Pesantren Al-Hamidi Banyuanyar, cuman takbirnya saja yang berbeda. Ini ada takbir dukungan untuk beda Al-Hamidi Banyuanyar. Dipersilakan tuh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban A, yaitu lebih mendahulukan menafkahi istri yang penting daripada mencari ilmu di pondok. Artinya wajib takbirnya, silakan takbirnya sekalian dibaca. Masalah nafkah ini berbeda dengan nafkah terhadap istri, berbeda dengan antara anak terhadap orang tua. Masalahnya begini, meskipun seorang suami ketika istrinya ini sudah tamkid, seorang suami meskipun muksir atau musir ini tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah seperti itu. Tentang masalah yang lain, semisal orang tua terhadap anaknya ini, seorang anak wajib memberikan nafkah terhadap orang tua ketika anaknya ini musir seperti itu. Ketika musir maka tidak wajib seperti itu. Takbir yang dibawakan ini diambil dari kitab Hawil Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Tamkinu zawjati nafsaha mina zawji bi an la tumnihu min wuduhil istimta'i al-masyru'i biha. Falau mana'athu walau amba di dzalika faqad lam tajib nafaqatuha 'ala zawji. Seperti itu. Ya, intinya tetap wajib menafkahi istri apabila istri tamkin, baik muksir ataupun musir, seperti itu. Iya. Ya. Ini jawabannya sebenarnya sama dengan Al-Hamidi Banyuanyar. Kami angkat yang dari Al-Mubarak dan Bulan. Kami persilakan. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari Al-Mubarak dan Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beda jawaban sekaligus beda takbiran. Dipersilakan. Kami menjawab apa yang harus damar dahulukan
antara menafkahi istri atau melanjutkan jenjang pendidikan. Di sini kami menjawab tafsir. Selama bisa digabungkan, maka kewajiban nafkah tetap wajib dan mencari ilmunya juga tetap wajib. Dan ketika tidak bisa digabungkan, ini yang lebih dikedepankan adalah sesuatu yang apabila konsekuensinya dosa, maka itu yang lebih dikedepankan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pondok Pesantren Al-Mubarak dan Bulan ini menjawab dari soal yang pertama, yaitu sub A. Apa yang harus dahulukan, menafkahi istri atau melanjutkan jenjang pendidikan? Jawabannya ini tafsir. Dalam artian selama bisa digabung, artinya dari damar bisa menafkahi istri plus bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, ini sah-sah saja diperbolehkan seperti itu. Terus kalau tidak bisa digabung, artinya harus ada yang lebih diprioritaskan, artinya lebih diutamakan. Artinya kalau pentingan pondok, wajib pondoknya seperti itu ya, maka pondok. Tapi kalau lebih penting menafkahi istri, maka wajib menafkahi istri. Ini jawaban dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Lambunan. Selanjutnya kami buka sesi i'tirad atau sanggahan. Untuk yang menjawab ini saya angkat yang pertama dulu ya, dari Mujib nama Al-Hamidi Bunyanyar dan juga PP Taman Sari ini. Sanggahan untuk Mujib yang pertama. Ya, ini dari At-Tarqi dan dari belakang itu Pondok itu Al-Hazari ya. Ini yang dulu, yang dari At-Tarqi dulu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Al-Hamidi salah deskripsi pertama mengatakan setiap orang yang sudah menikah itu orang punya istri wajib menafkahi. Cuma yang kami tidak setuju, kalau di pemul raka seperti itu tidak ada qayyid, maka menurut saya masih iskal. Kenapa? Karena memang yang diwajibkan nafkah itu yang punya istri itu apabila sudah tamkin. Karena apa? Karena orang punya istri itu ada akad, setelah itu tamkin, ada juga akad, tapi perempuan itu tidak tamkin, maka itu maka wajib nafkah. Tapi ketika tidak, maka itu ulama hilafiyah. Seandainya cuma akad saja, itu tidak wajib nafkah menurut kaul jadid. Tapi menurut kaul qadim itu wajib, gitu saja. Ya, mungkin tanggapan dulu dari Al-Hamidi. Jadi udah penjelasan dari si Sail tadi bahwasanya ya mar'ah di sini bahwa ya sampai si mar'ah di sini si laki itu tapi terus si bini dari sini tanah. Iya, ya. Apa boleh minta si itu? Intinya dari sampai ini kan ada untuk tamkin kan seperti itu. Ya wis cukup. Ini yang dari Miftahul Ulum Bidan, silakan. Baik, lanjut saja. Terus lanjutkan dulu. Seperti ini jelas ya moderator. Sebenarnya dalam hari ini ada dua sisi yang perlu kita tinjau. Pertama dari sisi damar, kemudian kedua dari sisi istrinya. Bagaimana dari sisi damar? Ketika kita cimbau dari sisi damar, maka menurut konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ketika sudah tampil, semua musawwirin ini pasti setuju bahwa damar wajib, langsung punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, itu semuanya setuju. Tapi kemudian dalam hal keadaan ini, ketika kita lihat dari sisi istrinya, dalam keadaan istrinya sudah memiliki pekerjaan yang mencukupi terhadap dirinya, kemudian dalam 3 bulan damar juga dibiayai oleh istrinya, saya rasa dalam hal ini si istri punya kesempatan untuk menggunakan ibarat dalam kitab yang disebut dengan ibarat iktarot.
ibarat istri menghutangkan atau istri sabar dengan tidak dibiayai oleh suami. Nah, dalam kesempatan ini sepertinya istri memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, untuk itu kami mengusung sebuah bau ulama. Pertama, karena istri memiliki pekerjaan yang menunjang hidupnya sendiri, bau ulama ini menurut kami cocok. Lau ta'arada syira'ul ma'i lithaharati wa satrul awrati laha kudimasani lidawami naf'ihi. Ketika, dan ulama, ketika kita hanya memiliki uang dan ada dua pilihan. Pertama, membeli air untuk taharah atau membeli pakaian untuk satrul awrah, maka kudimasani. Apa tujuannya? Lidawami naf'ihi. Nah, dalam keadaan di sini menurut saya ya, karena ada kesempatan untuk menghutang kepada istri, lebih baik untuk memilih untuk mencari ilmu. Kenapa? Bahwa monaf ini untuk mengarungi rumah tangga yang sampai mati itu dosa. Ya, itu dari itu baru pertama. Sebentar. Namun kemudian jika serta-merta si istri memang sangat butuh nafkah, si istri memang sangat butuh nafkah, tidak bisa kemudian untuk menghutangkan kepada si suami, maka dalam ulama yang cocok menurut saya adalah nahun qadi wa bikin wa ikhraji sholahan waqtiha lazima taqdimul awal li'annahu la yutadaraku wa law fatas sholatu tutadaraku. Dan ini menurut saya cocok ketika istri itu memang sudah tidak punya pekerjaan yang dapat menunjang kehidupannya. Menurut saya bahwa ini ketika kita dihadapkan pada keduaan yang pertama, pada kedua keadaan yang pertama, menyelamatkan orang yang tenggelam. Dalam sini saya artikan istri yang tidak punya kasar, tidak punya penghasilan. Kedua, ikhraj sholah an waqtiha, mencari ilmu. Saya samakan dengan ini. Lazimah taqdimul awal, yang harus didahulukan adalah yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama tidak bisa kita susul. Kalau istri sudah tidak punya penghasilan, wajib kemudian kita untuk melakukan itu. Kenapa? Ya, saya cukupkan dari Anda. Intinya dari Anda ini sebenarnya Anda bentuk tafsir juga sebenarnya, ya kan? Tidak, mudah kurang paham saja ini. Enggak, sebenarnya begini, dari jawaban sampean tadi, ini tadi yang pertama mengatakan bahwa wajib nafkah ketika nanti seperti takbir yang dibacakan para ulama yang pertama itu. Dan setelahnya itu sampai mengatakan kalau istrinya, istrinya apa tadi yang tidak punya kasab kan seperti itu kan, maka yang lebih diutamakan yang pertama tadi. Kebalik. Oh ya, berarti sebaliknya ya, ini sebaliknya. Tapi sebenarnya ada bentuk tafsir seperti itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Silakan bentar, ini Al-Azhari seperti tadi. Dari yang jawaban dari si Ujib tadi menjelaskan bahwasannya memang benar, kami secara global menerima bahwasannya ketika dia sudah beristri maka kewajiban utamanya adalah memberi nafkah, seperti itu, memberi nafkah. Tapi dari takbir yang sudah dijelaskan tadi, di situ tidak ada apa ya? Takbirnya itu terlalu umum, terlalu global. Bahwasanya ketika dia menikah maka wajib untuk menafkah. Kita sudah tahu, tapi dalam kondisi seperti ini, bahwasanya ada kemungkinan. Yang pertama, si istri itu sudah mengetahui bahwasannya si suami ini akan mondok. Ada kemungkinan seperti itu. Sebelum akad sudah ngomong kalau saya menikah nanti saya mau melanjutkan mondoknya. Itu berarti ada indikasi bahwasannya si istri di sini ridho, seperti itu. Bahwasannya si istri ridho. Apakah itu tidak dipertimbangkan? Yang kedua, tidak ada satupun takbir yang mengatakan yang menjurus langsung kepada permasalahan. Bahwasanya di sini suami dalam keadaan mondok, sedangkan takbir yang dibaca tadi ada
suami ada seseorang yang menikah, maka ya memang kewajiban utamanya adalah nafkah seperti itu. Tapi dalam kejadian, dalam deskripsi masalah, si suami di sini mondok, apakah mondok tersebut tidak ada pengecualian, tidak ada mustasnayat? Itu kalau memang tidak ada, monggo takbirnya. Yang kedua, ketika si istri ridho, kalau saya baca dari deskripsi masalah, ketika si istri ini sudah bekerja, ada indikasi bahwasanya si istri ridho kalau tidak dinafkahi, itu apakah tidak dipertimbangkan juga? Itu yang kedua seperti itu. Oh, mungkin itu saja lah. Bentar, ini dari Al-Azhari. Iya. Ini ada iskalan dari untuk BP Al-Hamidi, bahwasanya tadi sebelum menikah sebenarnya ini sudah ada pemberitahuan dari pihak suami kepada istri bahwasanya dirinya dalam posisi ada di pesantren. Seperti itu, artinya mondok. Ya, sebentar sedikit saja. Ya. Kalau dari yang dijelaskan oleh si Sail tadi, kan si suami itu mondok terus pulang untuk menikah lalu mondok lagi. Itu ada indikasi. Saya tidak mengatakan sudah mengetahui enggak, tapi ada indikasi bahwasanya si istri ini tahu kalau dia akan mondok lagi, makanya dia itu punya pekerjaan. Kita fokuskan saja, istri sudah tahu misalkan bahwasanya suami posisi ada di pesantren, seperti itu. Lah, dan si istri ini sudah ridho terhadap status suami yang ada di pesantren. Sedangkan takbir yang dibacakan tadi dari pihak Al-Hamidi itu takbirnya takbir umum. Ini kan dari takbir itu sudah jelas artinya ridho itu tidak menjadi pertimbangan. Ini masih nanggapi. Yang minta mundur. Ya, ada dua. Sekarang yang ridho. Bentar. Sekarang kita berbicara fardu ya, Pak. Sekarang kita berbicara fardu, ya. Apakah menjadi pertimbangan tidaknya? Tidak. Di sini kan kalau andaikan suami tidak mampu, terus si istri di sini menafkahi dengan hartanya dirinya sendiri, ya, maka dia tetap jadi dain pada suami. Jadi tidak ada pertimbangan sama sekali. Kita kan sekarang jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Kita langsung terhadap sub A pertama. Yang diprioritaskan jangan jauh-jauh. Yang pertama di sini menafkahi atau melanjutkan jenjang pendidikan. Ya wis intinya. Bentar ini kasih yang lainnya. Ya silakan ini. Biar sempurna. Ini sudah jelas wis. Ya silakan Anda. Amba. Silakan Anda. Begini. Jadi perbandingannya ada dua hal. Pertama, dari teman-teman itu membawa sebuah argumentasi dengan membandingkan dua fardu, gitu kan? Iya. Fardu kifayah dan fardu ain. Kemudian satunya dari tadi di depan itu kok seolah-olah saya menjadi perumus ini, saya berheran ini kok musawirin jadi perumus dari belakang gitu. Kemudian membawakan bagaimana ridho dari seorang istri. Maka saya tanggapi begini dulu untuk yang membawakan fardu. Jadi ketika fardu dilawan dengan fardu kifayah, tidak selamanya fardu kifayah itu kalah. Itu lihat gitu. Kenapa? Kalau fardu kifayahnya fardu kifayah mencari ilmu. Ini ibaratnya tentang seseorang yang jihad pertama moderator. Maka yahrumu jihadun illa bi'idni abawaihi. Alasannya kenapa? Karena li'anna birrohuma fardu ainin. Karena jihad itu fardu kifayah, birrul walidain fardu ain, maka yang dikedepankan apa? Birrul walidain moderator. Tetapi moderator, la safaru ta'allumi fardi ainin. La safaru ta'allumi fardu ainin. Beda halnya kalau mencari ilmu yang sifatnya fardu ain. Oke, di sini fardu ainin bertemu dengan fardu ainin. Atau birrul walidain itu fardu ain, untuk safar ta'allum fardu ain, maka mana fardu ainnya yang mencari ilmu. Lalu bagaimana kalau mencari fardu kifayah? Wa kadza kifayatin mudratab fil asal. Jadi ketika dibandingkan fardu ainnya birrul walidain dan fardu kifayah mencari ilmu, menurut pendapat asal dikalahkan yang birrul walidain mudratab. Ya, intinya dari sampeyan tidak selamanya fardu ain dikalahkan oleh fardu kifayah. Mengalahkan fardu kifayah seperti itu. Sehingga dalam kasus seperti itu, jihad itu statusnya fardu kifayah, birrul walidain statusnya fardu ain. Tapi ketika nanti birrul walidain dibenturkan dengan mencari ilmu, nah maka ini kan
sama-sama fardu ain sebenarnya. Maka didahulukan yang mencari ilmu. Walaupun cari ilmunya itu fardu kifayah seperti itu. Ini udah saya bukan ini sekarang yang pertama ya. Bentar. Ini dari Al-Mubarak ini, mulai tadi ini. Silakan. Mubarak ini mengangkat ibaratkan atau jawaban yang kurang relevan. Pertama, jawabannya kan kurang relevan antara fardu ain dan fardu kifayah. Kenapa sekarang ada fardu ain dan mencari ilmu sekarang fardu kifayah? Itu kan sejelas ketika ta'arud antara fardu ain dan fardu kifayah itu dikedepankan fardu ain. Satu kan? Ibaratnya kami ambil dari kitab Anwarul Bughut. Al-farqut tasik wal mi'ah baina qaidatil wajibah wal anqar wal hukuk mabniun ala qaidatin anahu idza ta'aradatil hukuk kutima minha adu salasah ila anqal annahu salis annahu salis fardul a'yan yuqaddamu ala fardil kifayah li'anna talabul fi'li min jami'il mukallafin yaktadi arjahiyata ma tuhiba min ba'du faqat sinikan wa li'anna al-fardu kifayah ya'tamidu adama taqarrurul maslahah bi taqarrurul fi'li sinikan wa fardul ainin ya'tamidu taqarrurul maslahah bi taqarrurul fi'li. Kalau sudah bertentangan antara fardu ain dan fardu kifayah, seharusnya oleh Gundator tadi tidak diangkat jawaban daripada di depan tersebut. Kedua, terhadap ini dong. Ya. Seharusnya tidak diangkat. Yang perlu kita masalahkan ini ketika sang damar tersebut mencari fardu ain, mencari ilmu dalam rangka fardu ain juga. Baru kita angkat sedemikian. Karena ketika fardu yang damar mencari ilmu tersebut adalah fardu kifayah, itu fitawirun sudah jelas itu ketika ta'arud antara fardu ain dan fardu kifayah itu maka didepankan fardu ain. Kedua, ini dong. Maka kita dahulukan, maka kita yang perlu kita kaji adalah ketika ta'arud antara fardu ain dan fardu ain. Gimana itu sini? Iya, intinya dari sampean kan begini. Kalau antara fardu ain dengan fardu kifayah itu sebenarnya tidak usah dibahas. Kan itu seperti itu. Iya. Baru nanti kalau ta'arudnya sama fardu ain juga kan seperti itu. Cuman di sini jawaban dari Al-Hamid itu tadi kan memandangnya berbeda dari pandangan sampean. Seperti itu. Ini ibarat yang bentar ya. Fardu ain lebih dikembangkan dari fardu kifayah tor. Masalah ini motor. Ya, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila amman lahu abawani muhtajan in iktasaba li infaqihima fatahul istighalu bil ilmil marjuih minhu tasiluhu lawistaghala bihi wa in istaghala bihi doa aw soro kallan ala nasi faman yuqaddamu fa ajaba rahimahullahu ta'ala biqaulihi in urida bil ilmil wajib alal kifayah quddimal kasbu alaihi li'annahu fardu ainin fawriyun. Itu toh, tetap dikedepankan nafako. Tetap artinya sampean berarti tetap mendukung ini malah. Gini bang, gini. Iya kan begini dari sampean sepakat. Ini masalah hakullah dengan hakul adami ya. Coba di sana dari Al-Hamidi membaca ibarat itu ditandilkan dengan nafkah terhadap orang tua. Coba kaji. Ini nafkah terhadap orang tua itu hakullah kuladami. Sedangkan ala sabilil muwasa. Sedangkan nafkah terhadap istri itu dua, double. Hakullah itu dari syariat wajib menafkahi istri. Kedua memang hakul adami untuk kelangsungan hidup. Ini nafkah terhadap istri itu ala sabilil muawadah. Mana yang dikedepankan ketika hakullah dan hakul adami PS hakullah saja. Yang dikedepankan tetap yang dua, yakni hakullah PS hakul adami. Yang kami itikadi di sana membawakan ibarat ditandilkannya dengan menafkahi orang tua. Sedangkan coba ini kami bacakan ibaratnya. Ya, silakan dulu takbirnya dibaca. Iya, ding sampean, ding Al-Hamid ini ka ibarat bener
anu jawab nah, tapi iba betul sekali kok. Iba betul nikah ngibah ke anak ko yang tua. Ajengan ngibah ke anak tua bini. Antara hakul nafsi dan hakul ghairi maka dikedepankan hakul nafsi kan sekarang hakul nafsi adalah damar mencari ilmu, hakul ghairi adalah menafkahi, maka diriwayatkan mencari ilmu sebagai hakul nafsi sedemikian kan. Maka saya baca ibaratnya ya. Mulai dari langsung ya. Yang bagi tadu ta'allum li dawami nafsihi wa aidan fa'akun nafsih muqaddamun ala hakil ghairi kama qalu fi nadhiri dzalik. Itu kan hakul nafsi ta'allum tersebut. Sedangkan apa adalah hakul ghairi? Maka ngerti toh? Ya paham. Artinya begini, dari sampean itu hakul nafsi lebih didahulukan daripada hakul ghairi. Hakul nafsinya kita mencari ilmu. Ya kami sepakat jawabannya. Namun ketika pentadilan ibadahnya itu loh, yang pentadilan ibadahnya di sana diwajibkan terhadap ditandurkan terhadap orang tua. Sedangkan pentadilan pada orang tua itu anak sabilin musamaha, bukan anak sabilin muawad. Dan orang tua ini termasuk akun anti, bukan akun loh. Sedangkan ketika menafkahi istri itu berdua, hakul plus hakul adam ini kami bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Anwaul Bulugnya dalika anna aklal maitati fihi haqqullah ta'ala faqad wa ahdu malil ghairi wa ahdu ma ini mubtada ya wa aklu ahdu malil ghairi wa minha aghibah ini aghibah fihi haqqullah ta'ala wa haqqul adami. Kalau ini dalam Anwaul Bulugnya. Kami dari sampean ketidaksepakatannya biar moderator mengerti ya, karena tadi moderator ini kurang cerdas. Ini kami baca di sana pentadilan ibadahnya itu loh. Kan ketika masalah kamu begini loh. Dengan apa yang dikatakan itu sesuai. Ini ada bentar ya. Ini sebenarnya ada dua skalan tadi. Tadi dari pihak Al-Hamid itu kan mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah. Itu sekali dari bata-bata. Ini masih belum tanggapan. Sebenarnya saya kan tadi sudah bilang. Enggak, bentar dulu. Ini saya kan dari bata-bata dulu. Ini mungkin ada tanggapan dulu. Tanggapan. Ini bentar ya. Untuk dari bata-bata dulu ini ada permintaan ibarat yang tentang mendahulukan fardu ain daripada kifayah tidak selamanya dikalahkan oleh fardu ain. Itu tafsirnya dibacakan dulu. Yahrumu jihadun walau ma'adami safarin illa bi'idni abawaihi. Alasannya apa? Li'anna birrahuma fardu ainin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman ista'danahu wa qad akhbarahu annahuma lahu fa fihima fajahidun. Jadi pada orang tua itu sudah jahil. Iya. Oke. Kemudian yang tidak perlu izin abawai itu la safaru ta'allumi fardhi ainin. Ya. Wakade mas, dengarkan dulu. Wakade kifayatin fil asok. Jadi ketika ditentangkan fardu ainnya abawaihi dengan fardu ainnya ta'allum, maka dikedepankan ta'allum yang fardu ain. Itu mutlak ijma ulama. Kemudian untuk yang kifayah itu fil asok. Ini tanggapan dulu ya. Jadi tidak semuanya fardu kifayah itu dikalahkan fardu ain. Jadi yang ta'allum itu spesial gitu. Untuk fardu kifayah ta'allum spesial. Bagi terhadap anaknya itu ketika tidak mampu, sebenarnya tanggungan anak yang mencari ilmu nafkahnya itu kan terhadap orang tua. Tetapi ketika orang tuanya itu tidak mampu, sedangkan ilmu yang dicari oleh anaknya ini hanya fardu kifayah, maka yang harus dikedepankan itu ya anak tersebut harus mencari nafkah sendiri. Harus karena mencukupi terhadap dirinya itu ya fardu ainin yang fauliyin. Ibaratnya yang sudah dibaca tadi itu wasu'ila amman lahu abawani muhtajani ini kasabah infaqihima fatahu
al-istighfar bil ilmi marjuh. Antara doa ini fardiyun wa huwa muqaddamu ala fardil kifayah. Jadi ketika pertama untuk mencukupi atau menafkahi terhadap orang tua ini kan ketika anaknya ini mampu untuk menafkahi, maka tanggungannya ketika orang tuanya ini tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, maka wajibannya orang anak. Maka dari itu anak ini wajib menafkahi terhadap orang tua, sehingga ketika ta'aruf antara mencari ilmu dengan menafkahi terhadap orang tua, maka yang harus didahulukan itu adalah menafkahi terhadap orang tua, karena menafkahi itu adalah fardu ainin fardiyun. Itu fardu ain yang harus seketika itu harus dilakukan. Sedangkan mencari ilmunya dari persoalan ini hanya melanjutkan jenjang pendidikan, maka ini adalah fardu kifayah. Gitu. Ini tanggapan dari apa yang tadi. Dan juga bentar ya, ini saya masuk ke perpus dulu nanti hari ini biar tak terlalu jauh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar permasalahan lebih terarah, maka saya menyimpulkan dari beberapa jawaban teman tadi membahas antara fardu ain, fardu kifayah. Yang pertama, kita sepakat bahwa menafkahi istri itu fardu ain ya. Kemudian yang kedua tentang hukum masalah mencari ilmu itu kan diperinci, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Cuman kita sepakati ini ketika bertentangan antara fardu ain dengan fardu ain, karena kalau bertentangan fardu ain dengan fardu kifayah itu sudah ada ibaratnya bahwa yang dimenangkan itu adalah yang fardu ain, yang fardu ain jelas. Kecuali tanggapannya dari M2KD itu kan masih ada kata fil asob, bahwa ketika fardu kifayah itu mencari ilmu ada mengatakan fil asob. Yang sepakat itu kalau bertentangan antara fardu ain dengan fardu kifayah maka dimenangkan fardu ain. Sehingga dalam permasalahan ini menafkahi istri yang dikatakan fardu ain, kemudian mencari ilmu yang lebih kita pembahasan pada yang fardu ain, ketika bertentangan mana yang lebih dikedepankan. Tadi dari musyawirin banyak yang memang menjawab ini mengedepankan nafkah karena perbandingannya dengan apa? Dengan ada yang dengan orang tua ya. Jadi yang menjadi permasalahan memang apakah sama antara menafkahi orang tua kewajibannya dengan menafkahi istri ya. Jadi mungkin yang perlu dibahas gini dulu. Yang jawaban dari apa itu? Al-Mubarak bulan itu mungkin yang perlu ditanggapi oleh peserta yang lain yang memang membedakan antara nafaqatul zaujah dengan nafaqatul sampai harus paham fardu ain di situ kalau nanti emang dia itu nggak tahu sholat atau puasa, maka itu harus paham. Nanti itu berarti kan nggak harus mondok. Dan mau apa ini sebenarnya? Enggak, kalau nanti iya ini kan saya yang berpikir. Sampian ya. Saya ingin bantu sampian loh. Maaf. Ini tahu aturan lah seperti itu ya. Aturan. Ini saya sebutkan dulu dari pihak muhadir tadi, dari pihak perumus, bahwasanya yang perlu kita tanggapi itu yang dari TP badan bulan itu. Yang pertama kan menafkahi istri itu kan fardu ain. Nah sekarang ini tentang masalah mencari ilmu itu kan ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, seperti yang dari perumus. Nah sekarang kita bahas yang fardu ain ketika dibandingkan dengan fardu ain juga, mana yang didahulukan? Seperti yang di lembulan itu, menafkahi istri itu kan apa namanya fardu hakullah ya, menafkahi istri itu hakullah plus hakul agami, sedangkan birrul walidain itu cuma hakullah seperti itu. Ini mungkin ada tanggapan dulu dari yang dari lembulan ini. Silakan, ini yang alhamdulillah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih pada di belakang karena setengah membantu saya gitu ya. Udah menjelaskan kayak apa hakullah, kayak apa hakul adami, soalnya saya gak paham. Makasih ya Kak. Pertama,
Ya kalau mau adu sepi ibarat ayo kak. Ya gini. Ya. Yang pertama ya gitu. Santai-santai. Sedangkan ibarat yang saya bacakan emang makanan itu yang saya bawakan itu bukan nafkah walidain ya kak. Makanya kalau musyawarah datang dari awal itu. Ya, terima kasih ya kak. Yang pertama, terus dan yang kedua di sana udah dijelaskan antara fardu ain istilah ini dengan fardu ain nafkah. Pertama ini saya ingin membacakan hukum-hukum mencari ilmu syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ini takbirnya dulu, fokus ke ane dulu. Ketika fardu ain ta'arud dengan fardu ain juga, itu fokus ke itu. Ya ini bentar. Al-awwalu fardu aini babu aqsamil ilmi asyariyya salasatun. Al-awwalu fardu aini wa huwa ta'allamul mukallafi ma la ya'til wajib alladhi ta'ayyana saya mintanya biar karena ini ya makanya gitu loh. Jangan jauh-jauh, soalnya sekarang masa ya santri gak tahu caranya sholat, gak tahu caranya cari ilmu ya. Ini kita fokus loh. Makanya ketika nanti fardu ain ta'arud dengan fardu ain sampai ada enggak? Kalau enggak? Ya ada, bentar, ada. Pertama kan tadi sudah dijelaskan kalau fardu ain yang mencari ilmu ya itu adalah hakullah. Udah teman-teman di belakang bantu saya tadi hakullah. Sedangkan sekarang fardu ain yang nafkah ada dua, hakullah plus hakul adami gitu. Ya, maka yang dikedepankan yang mana ya? Yang hakullah dan plus hakul adami gitu loh. Ya, berarti sekarang menafkahi istri ini hukumnya fardu ain yang mana ada dua kewajiban. Yang pertama hakullah, terus yang kedua hakul adami gitu loh. Masa tidak meninggalkan hutang demi mencari ilmu, hutang yang membawa istri dan selalu pangan yang lain. Ya makanya gitu ya. Ini masih belum nangkap ya. Ini yang di belakang dulu itu mulai tadi itu. Ya silakan di belakang. Yang pakai baju apa ya? Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban saya adalah teruskan pendidikannya. Saking pentingnya menuntut ilmu hingga dilarang berkasab dan masuk wajib dinafkahi ortu. Saya bacakan ibaratnya. Al-Bajuri juz 2 halaman 187. Bismillahirrahmanirrahim. Anal wadadah al-qadir alal kasbi an la ikibihi la tajibu nafaqatuhu bal yukallafu al-kasbu wal qad yuqalu annahu dakhala fil ghina al-mazkur wa yustasna ma law kana mustaqilan bi ilmi syar'iyyin wa yurja minha an-najabatu wal kasbu yamna'uhu minhu fatajibu nafaqatuhu inaidin wa la yukallafu al-kasbu. Di sini dalam konteks wa yustasna digaris bawahi wa yustasna ma law kana mustaqilan bi ilmi syar'iyyin wa yurja minhu an-najabatu. Meskipun anak tersebut mampu untuk berkasab, maka selagi dia mustaqilan bi ilmi syar'i, disibukkan dengan ilmu syar'i, dia benar-benar belajar, maka di sini adalah didahulukan meneruskan pendidikannya. Wa yurja minhu an-najabatu. Selagi dia ini yang saya inginkan itu sebenarnya begini, yang fardu ta'arud dengan fardu ain juga. Ini yang mulai tadi, silakan. Saya tidak perlu bacakan lengkap. Ini moderator harus bertanya. Pertama, ketika fardu ain ta'arud dengan fardu ain, maka bagaimana? Apakah itu perlu tarjih atau tidak? Maka waqad ta'arodo ini saya tidak baca di atas ya. Ini rujukannya sama fardu ain. Maka fayuh tamalu ayyuqalah annahu yatakhayyaru bainahuma. Jadi ketika fardu ain bertentangan dengan fardu ain, konsep dasarnya adalah kita boleh memilih di antara keduanya. Itu yang pertama. Sehingga ada sebagian ulama yang masih mentarjih. Ini memang pendekatannya dengan nafaqah abwani dengan ketika ta'aruf dengan tolabul ilmi. Tapi ini sama bisa dipakai dalam kasus zaujah. Jadi lembulan itu yang mengusung dari konsep birrul walidain, yang itu hakullah dan hakul adami. Tapi sekarang ini konsep nafaqah. Nafaqah itu jangan kita giring pada birrul walidain. Jadi ini kualitasnya sama. Jadi ibarat nafkah istri kita bisa pakai ta'aruf ketika kita sibuk mencari ilmu atau kasab menafkahi orang tua.
Itu yang pertama. Sehingga ada pendekatan dari kitab Qawaidul Ahkam, idza tama'at al-masalih al-ukhrawiyah al-khalisah. Maka fa in amkana tahsiluhuma hassolna wa in ta'adzara tahsiluhuma hassolnal aslah fal aslah wal afdol fal afdol. Nah ini berarti ini dalam rincian ini ada ulama yang masih ingin mentarjeh ketika fardu ain bertentangan dengan fardu ain, ada dengan yang tamkin beserta syarat-syaratnya, baru kita masuk ke ta'arud. Ini dari awal ta'arud doang yang dibahas, tolabul ilmi batasannya seperti apa, itu kan? Ya, bentar-bentar ya. Biar jelas, sebentar jangan dipotong moderator. Ini hampir mengerucut 3 rumuskan tadi. Saya angkat dari Ta'limul Muta'allim. Ya, silakan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ya, tidak semuanya wajib. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama qala. Wa afdalul amali wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Wa yuftaradu alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Ini ya, hal ini bukan akhlak. Hal yang lawan katanya adalah, udah tahu enggak? Bukan hal atau ma'al, bukan situasi kondisi. Hal itu adalah ilmu malah minhu min ta'allumihi. Contohnya apa ya? Sholat, puasa seperti ini. Iya, artinya ketika kita tak tahu sholat berarti kan wajib belajar seperti itu. Udah di deskripsi masalah tadi, tahqiqul masalah sudah dijelaskan bahwa damar ini bukan lagi mencari ilmu yang malah minhu, tapi ini hanya melanjutkan jenjang. Ketika hanya melanjutkan jenjang lebih pada penguasaan ilmu, maka ini bukan lagi ilmu hal yang fardunya ain hukumnya, tapi ini ilmu ma'al yang hukumnya itu fardu kifayah. Itu yang pertama, fokus moderator. Yang kedua, kita bahas dalam tamkin. Tamkin itu syaratnya ada 2. Dari awal itu hanya tamkinul wata, itu kurang. Tamkin itu kalau di bajuri itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubi nafaqati zawji 'ala zawji. Wa inna ma tajibu nafaqatu zawjati 'ala zawji bisyuruti taliyah. Ini ada 2 syarat. Awalan tamkinuz zawjati nafsaha minaz zawji. Bi alla tamna'ahu min wujuhil istimta'il masyru'i biha. Falau man'athu walau ambati dzalika faqad lam tajib nafaqatuha 'ala zawji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah antatbi'ahu fil makani wal baitil ladzi yakhtaruhu. Ini yang saya perlu pertegas di sininya. Takutnya dalam kasus ini hanya tamkin di bab istimta saja, tapi tidak tamkin di bab intiqalul mahal ilal mahal yakhtaruhu zawj. Baru ketika duanya ini sudah jelas, berarti ini kan sudah tamkin, dijelaskan tadi, berarti ini hukumnya fardu ain. Nah, mencari ilmunya sudah fardu kifayah. Nafkah istrinya ini sudah tamkin, berarti fardu ain. Maka ini sudah berlaku ta'arud. Ketika ta'arud bainal fardu ain wa fardul kifayah, maka muqaddamun apa ya? Maka fardu ain ibaratnya sudah lengkap. Paham enggak? Nah, cuman ini perumus sepakat pasti ini. Ya. Sekarang saya punya pertimbangan baru. Di nafsu soal ini kejelasannya seperti ini. Si istri ini sudah punya usaha dan membiayai suaminya, si damar yang ada di pondok, dan si istri itu ridho. Nah ini perlu kita pertimbangkan, ya kan? Sudah, si istri kan membiayai, kasus di lapangan ini si istri membiayai damar yang ada di pondok. Saya rasa diperdalam di sini saja. Kalau masalah itunya sudah, ini tetap wajib nafkah karena fardu ain dengan fardu cukupkan ya, saya cukupkan. Langsung ke perumus saja. Ya. Ini sebenarnya dari yang PP ini mengatakan bahwasanya untuk ta'arud masalah fardu ain itu nanti sifatnya mukhayyar seperti itu. Yang penting nanti batasan tamkinnya itu bagaimana dan juga batasan ilmu dari ilmu itu bagaimana. Saya pasrahkan kepada musuhnya. Ketika bertentangan antara menafkahi istri dengan mencari ilmu, ini tetap yang dikedepankan adalah menafkahi istri. Karena dengan alasan tadi mencari ilmunya ada yang cuma sekedar fardu kifayah, itu pun juga nanti kalau seandainya bertentangan sama-sama fardu ainnya, seandainya sama-sama fardu ainnya, ini tetap yang dikedepankan adalah fardu ain yang menafkahi istri dengan beberapa alasan.
Masalah tamkin dan tidaknya itu kita sepakati dalam masalah ini kita sudah anggap tamkin yang sudah sesuai. Jadi kita fokus pada pertanyaan adalah dikedepankan menafkahi istri. Adapun nanti permasalahan yang selanjutnya itu apakah dia harus mengganti, itu nanti yang mungkin perlu dibahas. Kalau rito, si istri rito misalnya, maka tidak usah mengganti. Kalau tidak rito gimana, itu yang di pembahasan kedua. Ini rumusan yang pertama, mungkin selanjutnya bisa dimasukkan pada Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam masalah yang dikaji bersama, kita terlalu berlebihan dari nas soal. Ya sebagaimana disampaikan oleh dari teman kita Miftahul Ulum Betet, ini saya tonakan permasalahan itu sederhana sebagaimana nas soal. Artinya kalau kita melihat nas soal, maka Mas Damar ini melanjutkan pendidikan. Bahasa melanjutkan pendidikan ini berarti sudah ada ilmu hal atau beberapa ilmu hal yang sudah didapat, sehingga lebih potensi istilah melanjutkan pendidikan mungkin dengan istilah sekarang mulai doktoral dan lain sebagainya, magister dan seterusnya, yang otomatis kajian masalah ilmu hal, ilmu zamanil hal ini sudah terpenuhi. Satu. Sehingga kemudian dengan beberapa pertimbangan dari muharrir yang memang dalam kajian nas soal ini terarah tentang masalah ilmu-ilmu yang sifatnya bukan lagi fardu ain tapi fardu kifayah, melihat dari nas soal yang ada, maka berartinya adalah merupakan satu bentuk ta'arud antara nafkah kepada seorang istri, yang sebenarnya nafkah ke seorang istri, walaupun ibaratnya banyak yang ditampilkan mengusung Fatawi Kubro, yang sebenarnya masalah nafkah kepada istri sareng nafkah kepada orang tua ada titik beda. Memang satu titik sama-sama fardu ain, tapi banyak titik yang beda. Contoh sederhana, nafkah istri itu nggak boleh dilewatkan, kalau dilewatkan jadi hutang. Nafkah kepada orang tua kalau lewat waktunya ya selesai, dengan istilah yang dibacakan tadi dari lan bulan alal musamahah, yaitu yang perlu kita perhatikan. Sehingga dari beberapa jawaban dari para musyawirin, saya sudah ada titik temu yang perlu kita padukan, sehingga dari beberapa jawaban baik dari Al-Hamidi, dari Miftahul Betet, kemudian dari Lan Bulan, sudah ada kesetujuan jikalau adanya pertanyaan disederhanakan ta'arudnya fardu ain dan fardu kifayah melihat dari tasawur masalah. Sehingga kalau memang kita sportif melihat dari nasul masalah, nanti masalah di situ ada ilmu fardu ain, itu jadi catatan. Karena talangkuk untuk masalah uraian ilmu, mencari ilmu fardu ain ini kan seakan-akan kalau melihat nas soal bukan dari poin yang dipertanyakan, karena bahasanya adalah melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, sebagaimana masukan dari para mubahisin serta rumusan dari beliau perumus, maka alangkah baiknya dalam hal ini yaitu kita rumuskan apa yang harus damar dahulukan, menafkahi istri atau melanjutkan pendidikan. Maka jawabannya adalah menafkahi seorang istri. Sepakat? Al-Fatihah.